Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca. Kita lanjutkan membaca buku masih ya, bukunya Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD mengenai guru penggerak Merdeka Belajar. Mohon maaf kemarin karena ada sesuatu dan lain hal jadi belum bisa buat konten gitu ya, karena ada masalah, ada kendala teknis. Oke, kita masuk kepada D, program Merdeka Belajar. Mungkin sedikit untuk mengetahui materi-materi sebelumnya boleh lihat video sebelumnya ya, karena kita membacanya secara runut atau urut gitu ya. D, program Merdeka Belajar. Yang pertama, program Merdeka Belajar episode 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menetapkan 4 pokok kebijakan pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar. Hal ini disampaikan dalam acara rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019. Gerakan Merdeka Belajar yang diluncurkan mengusung 4 isu penting, yakni penghapusan ujian nasional atau UN, penataan ujian sekolah berstandar nasional USBN, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan pembenahan penerimaan peserta didik baru PPDB dengan penaikan kuota jalur prestasi dari 15% menjadi 30%, sehingga lebih akomodatif. Kita lihat yang pertama adalah mengenai penghapusan ujian nasional atau UN. Ujian nasional atau UN diperuntukkan bagi peserta didik tingkat akhir yang selama ini menjadi pintu gerbang untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Rencananya per 2021 atau tahun 2021 UN akan dihapuskan. Kebijakan penghapusan UN ini bahkan dipercepat karena corona sehingga tahun UN 2020 ditiadakan. Untuk selanjutnya diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang berlangsung di tengah jenjang pendidikan dan diselenggarakan oleh sekolah. Hasil asesmen tidak lagi menjadi penentu kelayakan peserta didik melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetapi memberi kesempatan kepada sekolah untuk melakukan refleksi terhadap praktik belajar dan pembelajaran di kelas, mengevaluasi mutu proses dan hasil pembelajaran, serta melakukan perbaikan program-program sekolah, khususnya perbaikan program pembelajaran secara berkesinambungan atau Continuous Quality Instructional Improvement. Penghapusan UN didasarkan pada berbagai temuan dan masukan dari berbagai pihak. UN dianggap kurang tepat karena lebih bersifat hafalan bukan pemahaman. Materinya terlalu padat sehingga peserta didik dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. UN juga dianggap sebagai sumber stres peserta didik, bahkan orang tua dan guru, karena ada tuntutan pencapaian nilai yang lebih tinggi dan menjadi indikator keberhasilan individu sehingga menghalalkan berbagai cara dalam mencapainya. Lebih dari itu, UN yang lebih mengedepankan aspek akademik intelektual tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang secara psikologis harus memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik. Penghapusan UN dilakukan untuk memperbaiki sistem kelulusan peserta didik. Jadi bukan wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem? Kata Nadiem, ketidakefektifan ujian nasional juga pernah disurvei pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI pada 2012. Hasilnya 70% masyarakat dan guru setuju UN dihapuskan. Penghapusan UN juga mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI, meskipun sebagian menyatakan khawatir pada guru tidak siap dengan sistem asesmen yang baru. Dengan demikian, semuanya kembali kepada guru. Jadi, gurunya yang harus senantiasa diupdate agar bisa menafsirkan kebijakan-kebijakan pemerintah
dan merealisasikannya dalam memberikan layanan kepada peserta didik baik secara offline maupun online. Bagi sekolah dan guru yang sudah siap bisa maju duluan, sementara sekolah yang belum siap karena minimnya fasilitas dan kualitas guru diberikan kebebasan untuk membuat sistem penilaian sendiri, sambil mencari informasi dan belajar menggunakan cara penilaian baru. Kebijakan ini membuat guru lebih leluasa dalam menilai peserta didiknya, namun hal tersebut dikhawatirkan bisa memperparah ketimpangan pendidikan kalau gurunya kurang atau bahkan tidak profesional. UN dihapus dan diganti dengan asesmen melalui pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum peserta didik, yakni dalam hal literasi dan numerasi, tidak berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter diberikan kepada peserta didik di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11 yang realisasinya seperti uji kompetensi keahlian atau UKK di sekolah menengah kejuruan. Dengan demikian, bagi SMK sebenarnya sudah siap dengan kebijakan ini, sementara bagi sekolah umum bisa studi banding dan belajar ke SMK. Pelaksanaan di tengah jenjang pendidikan memberikan waktu untuk sekolah dan guru meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik sebelum lulus dari sekolah. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimal sehingga bisa digunakan untuk memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar di Jakarta Rabu 11 Desember 2019. Asesmen kompetensi minimum disurvei dan survei karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan dan penguatan pendidikan bernalar menggunakan matematika dan penguatan pendidikan karakter. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan 2 komponen penting yang perlu diukur dan mencari kompetensi minimum bagi peserta didik untuk belajar. Survei karakter menjadi tolak ukur selanjutnya untuk memperoleh umpan balik demi perubahan peserta didik yang lebih baik. Saat ini kita hanya punya data kognitif, tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah. Kita tidak tahu apa asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan murid se-Indonesia, jelas Nadiem. Kemendikbud bersama dinas pendidikan lainnya melakukan survei karakter seperti implementasi gotong royong, level toleransi di sekolah, disiplin, dan tingkat kebahagiaan di sekolah. Hasil asesmen tidak digunakan sebagai alat seleksi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga tidak menimbulkan stres bagi orang tua dan anak-anak. Asesmen ini bersifat formatif yang berarti harus berguna bagi guru dan sekolah untuk melakukan perbaikan. Asesmen kompetensi dan karakter ini bukan hanya ide Kemendikbud, tetapi dibantu oleh berbagai organisasi di dalam dan luar negeri seperti OECD, World Bank, agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, tambah Nadiem. Itu yang pertama ya, isu yang diangkat mengenai penghapusan UN, kemudian masuk kita ke isu yang kedua, yaitu mengenai penataan USBN. Menurut Nadiem, sekarang ini ujian sekolah berstandar nasional membatasi penerapan dari semangat Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Oleh karena itu, arah kebijakan barunya tahun 2020 USBN diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik melalui tes tertulis maupun bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Dengan demikian, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar peserta didik, sehingga anggaran USBN bisa dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Asesmen Merdeka Belajar menjawab keresahan guru selama ini bahwa proses belajar dan penilaian mestinya dilakukan guru, bukan oleh orang atau lembaga lain. Guru yang mengampu proses belajar, guru juga yang seharusnya menyiapkan penilaian dan menentukan nilai akhir serta kelulusan peserta didik. Kebijakan asesmen Merdeka Belajar mengganti USBN juga membuka ruang bagi variasi model asesmen sehingga ujian bukan lagi tentang soal jawab tetapi harus menunjukkan dan menghasilkan suatu karya. Yang C, isunya adalah mengenai penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam pengembangan RPP selama ini, guru diarahkan mengikuti format baku secara kaku, tetapi nanti bebas memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format sendiri. Dulu RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulisnya secara rinci. Satu dokumen RPP bisa lebih dari 20 halaman. Selanjutnya dipersingkat hanya berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen sehingga cukup dituangkan dalam satu halaman saja. Transformasi menjadi guru penggerak masyarakat guru untuk membekali diri dengan sumber referensi yang memadai, memahami karakter belajar generasi Z maupun generasi Alpha. Karena tiap generasi pembelajar datang dengan tantangan sekaligus masalahnya masing-masing. Dalam hal ini, tugas guru mencari tahu formula yang dapat dilakukan melalui eksperimen dan penelitian tindakan kelas untuk menentukan strategi, model, metode pembelajaran, menyusun bahan ajar dan melakukan asesmen yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Serta tidak ada lagi alasan disibukkan dengan penyusunan RPP yang berlembar-lembar maupun drilling soal. RPP dibuat untuk kepentingan belajar dan pembelajaran sehingga harus dipastikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan belajar. Guru bebas memilih, membuat, menggunakan, serta mengembangkan format RPP yang disarankan cukup satu halaman saja. Guru penggerak harus mengidentifikasi minat, bakat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik, serta mengelompokkan sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan hasil pengelompokan peserta didik. Menyusun RPP yang bisa langsung dipahami dan dipraktikkan. RPP yang sederhana memberikan lebih banyak waktu bagi guru untuk bergerak dan menggerakkan peserta didik, sekaligus kelasnya untuk komunitas belajar yang menyenangkan dan unggul, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah masing-masing. Oleh karena itu, penulisan RPP dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Model RPP lebih beragam dan bervariasi, tetapi semuanya fokus pada 3 hal saja, yaitu tujuan, proses, dan penilaian. Hal ini menjawab keresahan bahwa kelas adalah milik guru dan peserta didik, sekaligus menjawab kebutuhan untuk mendapat kemerdekaan menentukan proses yang berlangsung di dalam kelas. Penjelasan dan pembahasan lebih lanjut tentang RPP dibahas dalam bab tersendiri. D. PPDB yang lebih akomodatif dan fleksibel. Kebijakan Merdeka Belajar yang keempat berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah dengan tetap menggunakan sistem zonasi yang disempurnakan. Sistem zonasi yang sering menimbulkan permasalahan pada tahun 2021 diefektifkan dan disempurnakan sehingga bisa memperhatikan semangat peserta didik berprestasi untuk masuk di sekolah favorit dan peserta didik kurang mampu. Sistem zonasi yang sudah dilaksanakan saat ini diperbaiki dengan perhitungan persentase baru untuk menambah ruang bagi peserta didik berprestasi yang penilaiannya sepenuhnya dilakukan di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Jalur prestasi yang memiliki kuota 15% selanjutnya atau rencananya ditingkatkan menjadi 30%. Dengan demikian, PPDB selanjutnya memiliki komposisi sebagai berikut. Minimal 50% diperuntukkan bagi sistem wilayah atau zonasi,
Minimal 15% untuk jalur afirmasi atau peserta didik yang kurang mampu dan 5% untuk jalur pindahan. Persentase jalur prestasi yang meningkat dari 15% menjadi 30% diharapkan dapat memberikan motivasi dan pemerataan. Realisasi sistem zonasi tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan kisi-kisi yang diterapkan oleh Kemdikbud. Kemudian kita masuk kepada program Merdeka Belajar episode 2. Nah, ini menarik tentunya ya. Program Merdeka Belajar episode 2, Merdeka Belajar episode 2 dikenal dengan istilah Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemdikbud Nadiem dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 24 Januari 2020. Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan perguruan tinggi. Artinya masih ada serangkaian kebijakan yang akan diluncurkan untuk membenahi kampus sehingga kedepannya lebih produktif, bukan hanya menghasilkan sarjana yang susah mencari kerja. Program Kampus Merdeka bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada perguruan tinggi untuk berkreasi dan berinovasi dalam menyiapkan sumber daya insani, serta mengurangi beban administrasi yang sering menjadi permasalahan tersendiri. Program ini juga memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mendapat pengalaman dan belajar di luar kampusnya. Sedikitnya ada 5 peraturan Mendikbud atau Permendikbud yang melandasi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri, dan Permendikbud nomor 7 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Berdasarkan peraturan tersebut, program Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan di lingkungan perguruan tinggi, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kita lihat yang pertama, yaitu mengenai pembukaan program studi baru. Kebijakan Kampus Merdeka yang pertama berkaitan dengan pemberian otonomi kepada seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN maupun swasta. PTS untuk mengajukan dan membuka program studi baru. Otonomi diberikan apabila sudah memiliki akreditasi A dan B. Telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam peringkat 100 universitas terbaik atau top 100 World Universities. B. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua berkaitan dengan akreditasi. Sistem akreditasi perguruan tinggi terutama reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT tetap berlaku selama 5 tahun dan secara otomatis akan diperbaharui. C. Kemudahan menjadi PTNBH. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga berkaitan dengan kebebasan PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH. Kemdikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi. D. Hak belajar 3 semester di luar kampus.
Kebijakan Kampus Merdeka yang keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan sistem kredit semester atau SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak dan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk secara sukarela mengambil ataupun tidak sejumlah SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Biaya yang diperlukan untuk program tersebut dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan statusnya masing-masing. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari sivitas akademika, kementerian lain, hingga dunia industri. Kerjasama penerapan program Kampus Merdeka perlu dijalin antara lain dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT, dan Transmigrasi dengan tema Kampus Merdeka untuk Desa. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun melaksanakan pembelajaran kepada masyarakat di daerah terpencil dapat dihitung